Halo. Oke, kali ini kita mau langsung bedah inti bab 4 dari buku Simon Sinek, Start with Why. Judulnya lumayan bikin penasaran nih. Ini bukan opini, ini biologi. Jadi misi kita sekarang itu memahami klaim Sinek, kenapa sih konsep mulai dengan mengapa itu katanya bukan cuma ide bisnis pinter, tapi emang ada akarnya di cara kerja otak kita. Anda sendiri juga. Kita bakal lihat gimana ini ngaruh ke keputusan sama loyalitas Anda. Pernah nggak sih Anda ngerasa bikin keputusan penting itu kayaknya pakai firasat? Susah gitu dijelasin pakai logika. Atau ngerasa connect banget sama satu merek atau ide. Nah, bab ini coba jelasin kenapanya, tapi dari sisi biologi. Dan ini penting loh. Soalnya kalau Sinek ini benar, ini bukan lagi soal marketing atau leadership aja. Ini udah masuk ke pemahaman dasar, gimana manusia ngambil keputusan. Paham ini bisa ngasih kita, dan Anda juga, perspektif baru. Kenapa kita bertindak begini atau begitu? Lebih dalam dari sekedar strategi bisnis, gitu. Oke. Jadi Sinek ini menghubungkan lingkaran emasnya mengapa, bagaimana apa itu langsung ke struktur otak. Awalnya kedengaran agak, ya gimana ya, agak jauh mungkin konsep bisnis, kok nyambungnya ke anatomi. Gimana sih persisnya hubungan ini menurut dia? Intinya gini, bagian paling luar lingkaran, yang apa atau what ini kan soal produk, jabatan, fakta-fakta gitu ya. Nah, ini katanya nyambung ke neokorteks. Itu bagian otak kita yang paling baru, yang ngurusin bahasa, pikiran rasional, analisa. Yang buat mikir logis lah. Sementara itu, dua lingkaran di dalam, yang bagaimana atau how, sama mengapa atau why, ini bicara soal nilai, keyakinan, tujuan proses. Itu hubungannya erat sama sistem limbik. Nah, sistem limbik ini yang ngontrol perasaan, kayak percaya, loyalitas. Semua perilaku kita, pengambilan keputusan, itu pusatnya di situ. Dan yang paling menarik, bagian otak ini, sistem limbik ini, nggak punya kapasitas buat bahasa. Oke. Jadi ini yang bikin kadang kita ngerasa sesuatu tuh pas atau cocok buat kita. Tapi pas ditanya kenapa, kita bingung jelasinnya pakai kata-kata. Itu otak limbik lagi ngomong, tapi nggak punya kamus buat ngomongnya gitu ya. Rasanya kuat, tapi penjelasannya kok susah. Persis. Keputusan-keputusan penting kita itu sering banget datangnya dari rasa, dari gut feeling di otak limbik ini. Neokorteks kita, bagian yang rasional itu, baru deh berusaha nyari alasan logis setelah keputusannya dibuat. Makanya, kalau di riset pasar ditanya, kenapa Anda beli produk kami? Jawabannya seringkali cuma rasionalisasi aja, bukan motivasi emosi yang asli dari limbik. Keputusan yang basisnya rasa ini sering lebih cepat dan ya bisa jadi malah lebih bagus kualitasnya. Tapi apa ini berarti semua firasat dari otak limbik itu pasti bagus atau benar gitu. Gimana dong sama keputusan impulsif yang kadang kita sesali? Itu kan bisa jadi datangnya dari sana juga kan? Nah, itu pertanyaan bagus. Sinek sih nggak bilang semua keputusan limbik itu otomatis sempurna ya, tapi argumen dia, keputusan yang paling selaras sama nilai inti kita, sama why kita, yang juga diproses di limbik, nah itu yang cenderung terasa paling benar dan bikin puas jangka panjang. Kuncinya itu di keselarasan antara why yang di limbik sama what yang di neokorteks. Kalau impulsif doang, mungkin iya ya dari limbik juga, tapi belum tentu nyambung sama why kita yang lebih dalam itu. Masuk akal, masuk akal. Ini nyambung juga dong ya sama kebutuhan dasar manusia buat merasa jadi bagian dari sesuatu. Kayak cerita Dokter Sus soal snitches itu. Ingat nggak? Yang ada bintang sama nggak ada bintang di perutnya. Rela bayar mahal biar sama kayak yang lain. Wah, itu analogi pas banget. Secara biologis, kita itu kayaknya diprogram buat nyari suku kita. Cari orang atau kelompok yang punya nilai dan keyakinan, punya why yang sama. Nah, ketika sebuah perusahaan atau pemimpin bisa ngomongin mengapanya dengan jelas, itu bakal narik orang-orang yang sefrekuensi. Kita jadi ngerasa klik, nyambung secara emosi. Terus produk atau jasanya, apanya, jadi semacam simbol aja. Simbol dari keyakinan kita bareng-bareng itu. Padahal kan kebanyakan komunikasi mulainya dari apa ya? Fitur, harga, fakta. Dijelasin dulu produknya apa. Tapi Sinek bilang, komunikasi yang bisa menginspirasi itu harus dari dalam keluar. Mulai dari mengapa. Jadi ini bukan sekedar trik marketing ya, tapi emang cara ngomong langsung ke bagian otak yang bikin keputusan emosional itu. Tepat sekali. Ambil contoh Apple deh.
Mereka kan jarang mulai jualan dengan ngomongin spek komputernya berapa gigahertz gitu apa. Mereka mulainya dengan, semangat menantang status quo, merayakan kreativitas. Itu kan mengapanya mereka. Nah, pesan kayak gini langsung nembak ke otak limbik. Begitu hati atau emosi kita udah kena sama mengapanya, baru deh pikiran atau neokorteks kita cari-cari alasan rasional buat beli produknya. Apa? Ungkapan rebut hati dan pikiran itu ternyata ada dasar biologisnya loh. Contoh deterjen di buku itu juga menarik banget sih. Industri deterjen kan bertahun-tahun fokusnya cuma ke bikin putih lebih putih, warna lebih cerah. Fokusnya di apa sama bagaimana. Sadarnya lewat observasi, bukan nanya-nanya di survei. Bahwa yang paling penting buat konsumen itu ternyata bukan bukti angka keputihannya, tapi perasaan bersih. Dan perasaan itu paling kuat muncul waktu nyium aroma cucian yang seger. Mencium bau itu kan langsung nyambung ke pusat emosi di otak limbik. Jauh lebih kuat efeknya daripada argumen rasional soal tingkat kecerahan kain di neokorteks. Jadi perasaan ngalahin angka gitu kasarnya. Oke, jadi kesimpulan dari bab 4 ini bener-bener kayak game changer ya. Kemampuan buat menginspirasi, bangun loyalitas itu ternyata bukan sihir. Bukan cuma opini pribadi, bukan cuma soal karisma atau trik. Ada mekanisme biologis di belakangnya. Ini soal gimana otak limbik kita nanggepin pesan mengapa yang jujur dan otentik. Betul. Dan dampaknya ini luas banget. Kalau kita paham ini, kita bisa komunikasi lebih efektif. Bisa bangun hubungan yang dasarnya kepercayaan, karena kepercayaan itu kan adanya di otak limbik. Bahkan bisa bantu kita sendiri buat bikin keputusan pribadi yang rasanya lebih pas, lebih bener, karena udah selaras sama wiring biologis kita. Nah, ini mungkin jadi satu pemikiran buat Anda renungkan ya. Kalau keputusan-keputusan kita yang paling penting itu ternyata banyak dipengaruhi sama bagian otak yang nggak bisa ngomong ini. Gimana caranya Anda bisa lebih peka, lebih pinter dengerin sinyal-sinyal biologis dari dalam diri Anda sendiri, pas lagi mau ngambil pilihan krusial berikutnya? Sesuatu buat dipikirin lebih lanjut nih.